Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali pada materi IPA. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita dapat memahami komponen-komponen listrik. Yang selanjutnya, kita dapat memahami rangkaian listrik sederhana. Berbicara tentang listrik, nah, kalian pilih yang mana? Yang pertama, belajar pada kondisi listrik mati atau belajar pada kondisi listrik yang menyala. Ya, tentu saja kita pasti akan lebih nyaman belajar dengan listrik yang menyala. Listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Nah, dari mana ya listrik dihasilkan? Nah, kita akan lihat gambar berikut ini. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Dalam pembangkit listrik, terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah, hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat yang lainnya. Setelah sampai di rumah-rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik sendiri merupakan susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Berikut merupakan komponen-komponen listrik. Komponen listrik yang pertama adalah komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Contohnya ada baterai dan juga aki yang merupakan sumber energi listrik. Yang selanjutnya, komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Contoh yang pertama adalah saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang selanjutnya adalah lampu, tentu saja benda yang dialiri listrik. Yang selanjutnya adalah kabel, yang merupakan media penyalur arus listrik. Yang selanjutnya, kita akan sama-sama membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Pada rangkaian listrik sederhana terbagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan yang selanjutnya adalah rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian listrik terbuka, ciri-cirinya adalah tidak ada arus listrik, lampu mati, dan juga saklar terbuka. Sedangkan pada rangkaian listrik tertutup, ciri-cirinya adalah ada arus listrik, lampu menyala, dan saklar tertutup. Pada rangkaian listrik tertutup, terbagi menjadi dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Kemudian, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel dipasang secara bersusun. Semua lampu mendapat listrik dari sumber yang sama. Nah, jika salah satu lampu dicabut, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Mengapa? Karena
lampu tersebut tetap mendapat listrik atau input dari baterai atau sumber listrik. Yang selanjutnya adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel yang kita bisa sebut sebagai rangkaian listrik campuran. Perhatikan gambar berikut ini. S merupakan saklar, L merupakan lampu. Jika saklar 1 dinyalakan, maka lampu 1 dapat menyala. Jika saklar 2 dinyalakan, maka lampu 2 dapat menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 dapat menyala. Selanjutnya, jika lampu 1 rusak, maka tidak menghambat aliran listrik pada lampu 2, sehingga lampu 2 bisa dapat tetap menyala. Kemudian, jika lampu 3 rusak, maka dapat menghambat aliran listrik pada lampu 4, sehingga lampu 4 tidak dapat menyala. Nah, yang selanjutnya, sebenarnya apa ya kelebihan maupun kekurangan dari rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel? Yang pertama adalah kelebihan rangkaian seri, yaitu menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel. Namun, memiliki kekurangan juga, yaitu jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tidak berfungsi. Yang selanjutnya adalah kelebihan rangkaian paralel, yaitu jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Namun, rangkaian paralel juga memiliki kekurangan, yaitu menghabiskan biaya lebih banyak karena kabel yang diperlukan juga lebih banyak. Nah, demikianlah materi tentang rangkaian listrik. Ayo anak-anak, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.